Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takdim, salam hormat, salam sejahtera untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas, kegiatan, dan bekerja untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Terima kasih kepada saudara-saudara saya, saudari-saudari saya yang telah berkenan mengikuti channel ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, kita adalah umat Islam yang punya kewajiban mengikut Rasul tentunya dan mentauladaninya, sekaligus memuliakan, menghormati anak keturunannya. Itu hal yang tidak bisa ditolak dan dibantah lagi. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan ijtihad ulama, kita sudah mendapatkan kesimpulan dan keputusan akhir kalau para Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, keputusan ini dasarnya adalah ijtihad, yaitu sebuah usaha yang prosesnya melalui banyak disiplin ilmu. Ada ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu eksak modern, fakta, data, sampel tes DNA, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk pernyataan para nakobah. Yang terakhir adalah pemerintah Yaman melalui muftinya membatalkan para Habib itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ijtihad itu bila benar, Allah akan memberikan 2 pahala. Ijtihad kalau salah, Allah akan tetap memberikan 1 pahala. Karena itu saudara, kita tidak perlu ragu-ragu lagi menyatakan kalau Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ijtihad itu bila benar mendapatkan 2 pahala dari Allah, kalau salah mendapatkan 1 pahala dari Allah. Maka tidak boleh ragu-ragu lagi kita menyatakan hasil ijtihad bahwa Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini para Habib sudah tidak punya daya, tidak punya dalil, tidak punya bukti yang menunjukkan kalau dirinya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau mengaku terus terang bukan cucu Nabi juga malu. Lagian kalau ngaku pasti nanti nggak laku lagi di pasaran. Karena umat Islam, khususnya warga NU, akan menolak karena selama ini telah ditipu. Dengan begitu para Habib
mereka para Habib itu tidak bisa lagi mencari nafkah di tengah orang-orang yang selama ini sudah dikadali, sudah terlanjur percaya karena doktrin dan tipu-tipunya. Dalam situasi seperti itu, tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh para Habib kecuali ngoceh dan nakut-nakuti dengan ancaman Tuhan, nakut-nakuti akan su'ul khotimah, nakut-nakuti kepada orang yang tidak percaya kalau Habib sebagai cucu Rasul dengan ucapan ancaman seakan dia Tuhan, hidupnya akan sengsara. Hidupnya tersesat. Sepertinya hanya Habiblah yang bisa memberikan hidayah. Saudara sekalian, kalau mendengar ocehan Habib ini, kita tahu seakan dia ingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan cucu Rasul. Narasinya ini sangat betul, tetapi mereka belokkan. Yang dimaksud tidak boleh meremehkan cucu Rasul, untuk itu adalah tidak boleh meremehkan para Habib. Padahal kita juga tahu kalau umat Islam harus memuliakan cucu Rasul. Tetapi ketahuilah ya Habib, kami memang harus memuliakan cucu Rasulullah SAW, anak cucunya. Tapi itu bukan ente. Nasihat ente benar, tapi aneh tidak percaya kalau ente itu cucu Rasulullah SAW. Antum cuma ngaku-ngaku doang. Dia kasih tahu, Habib itu cucu Ubaidillah dan anak cucu Ubaidillah itu wali-wali Allah. Ubaidillah itu tidak ada, cuma tokoh fiktif. Wali Allah sih sangat mungkin, karena itu hasil usaha. Wali Allah itu bukan karena nasib, bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Tapi sekali lagi wali Allah itu diangkat karena ketakwaannya. Lagian masa iya orang setarim dan semua Habib jadi wali-wali Allah? Wali Allah kok murah amat, ombyokan, borongan, wali murid kali, atau wali setan. Habib Jamal Ba'agel ini bilang, yang tidak percaya Ubaidillah berarti tidak percaya Wali Songo. Katanya, Wali Songo itu keturunan Ubaidillah. Janganlah begitu, Bib. Jangan tarik-tarik Wali Songo masuk keluarga ente, Bib. Jangan tarik-tarik Wali Songo itu keturunan Mbak Alawi. Wali Songo itu bukan jalur Mbak Alawi. Ingat, Bib. Habib Jamal ini juga bilang, orang-orang yang percaya kalau para Habib bukan dzurriyyah Rasulullah, dia sebut goblok, sesat, keluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kata dia,
orang-orang ini harus bertaubat kepada Allah. Orang-orang ini kualat dan akan sengsara akhirnya. Ngancam nih ya, nakut-nakutin nih ya. Emang ente siapa, Bib? Ente nabi? Ente malaikat? Atau ente Tuhan? Tapi yang pasti ente memang mengaku sih sebagai majikan dari budak-budak para muhibbin yang sudah kehilangan akal. Habib Jamal Ba'agil juga bilang, kalau Habib dan para wali nasabnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah, maka runtuhlah ilmunya para ulama dan kiai Nusantara, kiai-kiai yang ada di Indonesia. Karena kata mereka, kata Habib ini, mereka mendapatkan sanad dari para Habib dan wali-wali Allah tarim. Ente mesti tahu, Bib, antum itu imigran datang ke Nusantara ya pada akhir abad 18. Ya masuk mendekati abad 19. Karena didatangkan oleh Belanda. Ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul dengan sebutan Habib. Sementara kakek-kakek kami sejak abad 15 sudah belajar agama dari Wali Songo dan dari mubalik-mubalik yang mungkin namanya tidak masuk dalam Wali Songo. Mereka datang melalui Cina, bukan datang dari Yaman, Bib. Jangan ngaku-ngaku gitulah, Bib. Saudara, atas pernyataan Habib Jamal Ba'agil ini, Ane perlu mereaksi kepada Habib Jamal Ba'agil ini. Dengerin, Bib. 1, janganlah kami ditakut-takuti, Bib. Kami tidak takut karena keputusan batalnya pengakuan ente sebagai cucu Rasul, yakni kebohongan ente sebagai keturunan Rasul itu hasil ijtihad. Bukan ngarang-ngarang, Bib. Bukan dasar mimpi. Apalagi cerita dongengan. Dan ente mesti tahu, Bib, Allah akan kasih pahala kalau menolak pengakuan ente sebagai cucu Rasul. Buat teman-teman, tidak usah takut. Yang kita sampaikan ini adalah hasil ijtihad. Kalau kita sampaikan, berarti kita dapat pahala. Yang kedua, Ubaidillah bukanlah keturunan Rasulullah. Bib, maka para Habib yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, berarti itu menipu kami umat Islam Indonesia. Loh, kok masih banyak yang percaya? Ya itu karena otaknya sudah tidak dipakai lagi. Sudah buta, baik yang umum maupun yang kiai. Tidak membaca data, fakta, mengikuti perkembangan ilmu. Yang ketiga, Bib, kami justru ingatkan ente, Bib. Takutlah, Bib, azab Allah. Kami justru menyarankan agar antum para Habib itu segera melakukan taubatan nasuha. Yaitu, akui kalau antum para Habib itu telah menipu, ngaku-ngaku cucu Rasul. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni ente-ente semua. Kemudian,
berjanjilah tidak akan menipu lagi. Selanjutnya kepada saudara-saudara dan saudari-saudari, mari kita tonton cuplikan bualan Habib Jamal bin Toha berikut ini. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak. Faqihul Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali. Ya. Termasuk aulia utis'a, termasuk banyak sudah. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu. Ya kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah. Ya, yang seakan iki sing goblok-goblok kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut. Ya. Dan nggak cerdas. Karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh. Ya, saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000 dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lah kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong. Ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah kita lihat aja akhirannya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Khususnya para nahdhiyin. Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mengatakan kalau ada orang nahdhi mengingkari nasabnya Pak Alawi, ngerusak nasab keilmuannya NU.